Bismillah, wahaikunna jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna, amma ba'du. Al-ummahat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita mengucapkan pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab. Jadi kitab panduan yang insya Allah kita gunakan di kesempatan pagi hari ini, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, pada jilid yang ketiga. Tidak bosan-bosannya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu aktivitas yang bernilai ibadah sehingga memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebab dimudahkannya semua langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan pada kita taufik, hidayah dan istiqomah agar kita terus dimudahkan di dalam beramal soleh, agar kita ditetapkan di atas hidayatul Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa dimudahkan di dalam menuntut ilmu agama, agar kita senantiasa dimudahkan di dalam memahami ilmu agama yang kita pelajari. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melimpahkan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna hadal yaum, la'allakunna hadal yauma bi khairin jami'an. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala darsuna fi hadal yaum kama qultu lakunna jami'an sanadkhulu Al-Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Juz' Salis. Kita akan memasuki pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang ketiga. Alhamdulillahi ta'ala fi liqa'il madi laqad intahaina
min dirasati aqsamil ismi min haitsu adaduhu. Di pertemuan sebelumnya walhamdulillahi taala kita telah menyelesaikan pembagian isim apabila ditinjau dari sisi bilangannya. Min aqsamil ismi allati darasnaha fi liqa'at al-madiyah hiya salah satu aqsam. Fi'il isim yang sudah kita bahas dari pembagian isim yang bisa umat lihat di layar ada 6. Isim ditinjau dari bayanuhu, isim ditinjau dari nau'uhu, isim ditinjau dari adaduhu, ta'yinuhu, tagyiruhu, dan tarkibuhu. Kita baru membahas 3. Itu adalah isim yang ditinjau dari bayanuhu. Isim ditinjau dari bunyanuhu. Bunyan, kan bayan. Afwan, bunyan, bangunannya. Ada maksur, mankus, mamdud, sahih. Kemudian isim ditinjau dari nau'uhu, dari jenisnya. Ada yang muzakkar, ada yang muannats, dan telah disampaikan secara sempurna. Demikian pula isim yang ditinjau dari sisi adaduhu, dari bilangannya, ada yang mufrad, musanna, dan jamak, dan sudah saya simpulkan secara sempurna. Yang alhamdulillah pembahasannya telah berlalu. Tinggal tugasnya saja, qadarullah belum sempat saya tulis. Insya Allah menyusul ya, mudah-mudahan segera saya tulis nanti sebagai bentuk latihan umahat yang nantinya saya akan melihat dari latihan tersebut kira-kira umat bisa jawab berapa persen untuk melihat tidaknya tolak ukur dari pemahaman tentang isim yang ditinjau dari adat. Tinggal yang adat saja belum saya berikan, nanti insya Allah menyusul. Nah, seharusnya kita sekarang masuk ke pembahasan isim ditinjau dari ta'yinuhu. Isim ditinjau dari sisi ta'yin, yaitu adalah dari sisi penjelasannya. Ada isim yang nakirah dan ada yang ma'rifat. Namun karena pembahasan ta'yin ini akan dibahas juga nanti dalam kitab Durusul Lughah secara terperinci oleh penulis di pelajaran ke-8 atau 9, saya lupa antara 8 atau 9 kitab kita 3 ini. Maka kita ikuti alur dari kitab Durusul Lughah. Karena dalam kitab Durusul Lughah kita akan menyimpulkan terlebih dahulu pembahasan tentang isim ditinjau dari taghyiruhu. Kita sekarang masuk ke pembahasan yang ini, taghyir. Isim ditinjau dari taghyiruhu. Ya, ini pembahasan kita. Taghyir. Kenapa enggak ta'yin Ustadz? Yang ta'yinnya nanti diakhirkan. Jadi taghyir dulu, nih saya tabelnya kurang tepat. Taghyir dulu baru ta'yin. Taghyir dulu baru nanti tarkib. Baru nanti terakhirnya ke ta'yin. Insyaallah ta'ala. Nah, pembahasan kita hari ini insyaallah kita akan membahas al-ismu yunzaru min haitsu taghyiruhu. Isim apabila ditinjau dilihat dari sisi taghyir, itu perubahannya. Nah, seperti apa? Silakan Ummahat membuka semua di pelajaran yang pertama dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Tafadhona iftahna jami'an ad-darsal awal min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi an-natiqina biha. Al-isim idza nuzira min haitsu taghyiruhu yanqasimu ila ismaini. Isim apabila ditinjau dari sisi perubahannya, maksudnya adalah isim itu ada yang berubah-ubah harokatnya. Yang dimaksud harokatnya adalah harokat akhirnya. Dan isim itu ada yang tetap tidak berubah-ubah. Dan isim itu ada yang harokat akhirnya tetap tidak berubah-ubah. Namanya al-bina. Yang berubah-ubah namanya i'rab. Yang berubah-ubah, yang tidak berubah-ubah namanya al-bina. Nah, kita akan disampaikan oleh penulis di pelajaran pertama ini terkait tentang al-ismu min haitsu taghyiruhu. Seperti apa? Silahkan ya dibuka dan saya minta Ummahat yang membacanya. Tafadhol dibacakan. Saya minta coba di sini Bu Rini. Silakan Bu Rini. Iqra min Alkitab Durusul Lughah. Nah, nanti kalau salah saya bantu insya Allah. Ya.
Ad-darsul awal. Ahsan. Al-i'rabu wal bana'u. Wal bina'u. Al-i'rabu wal bina'u. Naam, sahih. Wal bina'u. Naam. Fil asma'i. Naam. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniun. Ahsan. Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisababil amili. Mumtaz. Nahu. Naam. Nahu, sahih. Terus? Ja'al mudarrisu. Naam. Marfu'un. Naam. Sa'alatal mudarris. Sa'altul mudarrisa. Ahsan. Mansubun. Naam. Salimtu alal mudarrisi. Salamtu alal mudarrisi. Majrurun. Ahsan. Wal mabniyu ma la yataghayyaru akhiru. Ma la yataghayyaru. Fi'il asalnya dhammah. Naam. Ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amili. Ahsan. Nahwu. Naam. Ja'a haula'i. Naam. Fi mahalli raf'in. Ahsan. Sa'altu haula'i. Ahsan. Fi mahalli nasbin. Ahsanti. Salamtu ala haula'i. Naam. Fi mahalli jarrin. Ahsanti. Cukup Ibu. Yakfi barakallahu fik ya Burini. Ahsanti. Naam. Ungdurna ya ummahat ila bayanil muallif min hadzal bab. Kita lihat penjelasan penulis dalam bab ini. Qala muallif hafizahullahu taala ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Umat bisa tulis di sini ya, ad-darsul awal bisa ditulis ditambahkan di sini, yaitu adalah pembahasan al-ismu min haitsu taghyiruhu. Al-ismu min haitsu taghyiruhu. Boleh ditulis di sininya. Isim ditinjau dari taghyiruhu, itu adalah perubahannya. Ada dua, i'rabu wal bina. Ada i'rab, ada al-bina. Dimulai dari pembahasan isim. Karena i'rab dan bina ada isim, ada fi'il. Makanya di sini tulis isim min haitsu taghyir. Isimnya dulu kita akan tinjau. Kita lihat. Ad-darsul awal al-i'rabu wal bina'u fil asma. I'rab dan bina pada isim. Penulis menjelaskan al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim itu imma ini bisa diartikan bisa mu'rab wa imma mabniyun, dan bisa mabni. Atau lebih enak kita terjemahkan, isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Gitu. Misal umat bertanya sama saya, Ustadz, kaifal imtihan fi usbu'il qadim? Bagaimana ujian di pekan depan? Al-imtihan imma sahlun, imma sabun. Imtihannya bisa jadi mudah, bisa jadi sulit. Mada sana'kulu fil isya ya Ustadz? Apa yang kita akan makan di waktu malam wahai Ustadz? Imma dajajun wa imma lahmun. Bisa jadi kita makan daging, bisa jadi kita makan ayam. Gitu kata imma digunakan. Maka lihat di sini al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim itu ada yang mu'rab atau bisa jadi mu'rab, wa imma mabniyun, dan ada yang mabni atau bisa diterjemahkan dan bisa jadi mabni. Isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Jadi temanya namanya i'rab wal bina. Ini namanya bentuk masdar ummahat. Jadi temanya itu i'rab bina. Kalau sudah bersambung dengan isim, kita bilangnya isimnya kalau i'rab isim mu'rab. Kalau mabni isim mabni. Jadi kata mu'rabun dan mabni ini adalah isim maf'ul dari kata a'raba yu'ribu i'rabun fahuwa mu'ribun fadaka mu'rabun.
Maka sudah berubah nih. Kalau sudah digabungkan dengan isim, maka namanya isim mu'rab, bukan isim i'rab. I'rab ini masdar temanya, i'rab bina. Sedangkan kalau isimnya i'rab, berarti dibilangnya isim mu'rab. Kalau isimnya bina, berarti namanya isim mabni. Gitu ya. Jadi dibedakan penamaannya. Demikian juga dengan fi'il nantinya. Fi'il kalau yang i'rab kita bilang fi'il mu'rab. Kalau yang mabni kita bilang fi'il mabni. Bukan fi'il bina ya, tapi fi'il mabni. Maka perhatikan perbedaannya. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Fal mu'rabu ma taghayyara. Adapun yang mu'rab, ma taghayyara, itu adalah sesuatu yang berubah. Taghayyara ini fi'il yang sudah ada tambahan, berubah. Taghayyara. Mudhari'nya yataghayyaru, yataghayyaru, nanti bentuk masdarnya taghayyur. Ini bentuk fi'il madi. Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu. Dia adalah isim yang berubah akhirnya bisa babil amili, dengan sebab amil. Apa itu amil? Amil maksudnya adalah faktor atau kedudukan yang merubah isim atau fiil di dalam kalimat. Faktor atau kedudukan. Itu amil. Yang merubah isim di dalam kalimat. Atau yang merubah kata di dalam kalimat. Karena biar umum kata ini bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fiil. Mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya disebabkan oleh amil. Itu faktornya. Nahwu, contoh. Perhatikan contohnya. Ja'al mudarrisu. Seolah-olah penulis berikan pada kita contoh. Lihat kata al-mudarris. Kata al-mudarris ini adalah isim mu'rab. Dia adalah isim mu'rabun. Kalau dia isim mu'rab, berarti di dalam kalimat kata mudarris, akhir harokatnya bisa berubah-ubah. Bisa menjadi al-mudarrisa dan bisa menjadi al-mudarrisi. Karena dia isimnya mu'rabun. Maka kita lihat nih, kata mudarris, ja'al mudarrisu di sini marfu'un. Marfu' dengan dhammah. Kenapa kata mudarris marfu'? Karena amilnya, maksudnya kedudukannya, faktor yang menyebabkan dia marfu' adalah ada kata ja'a. Ja'a ini fi'il butuh kepada fa'il, mudarris kedudukannya fa'ilun. Dan fa'il itu tandanya marfu'un. Setiap ada isim kedudukannya sebagai fa'il, maka pasti marfu'. Maka nanti kita akan dijelaskan oleh penulis, apa saja yang menyebabkan isim dalam keadaan dhammah, apa saja yang menyebabkan isim dalam keadaan fathah, dan apa saja menyebabkan isim dalam keadaan kasrah secara sempurna. Maka saya bilang seolah-olah pelajaran pertama ini adalah sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan yang pernah kita pelajari di jilid 2. Karena akan dijelaskan semua sebab-sebabnya apa dan bagaimana cara mengi'rabnya. Ini pembahasan yang penting sekali. Maka jangan sampai tertinggal. Bagi yang tertinggal diharapkan bisa melihat rekaman dan kalau belum paham mohon untuk ditanyakan. Nanti ada soal-soalnya juga di penulis. Ja'al mudarrisu. Mudarrisu dibaca dhammah marfu'un karena fa'il. Faktornya amilnya fa'il. Sa'altul mudarrisa. Berubah sekarang sunya menjadi sa. Mudarrisa. Dibilangnya mansub. Karena mansub itu adalah istilah untuk menyebutkan fathah. Pertanyaannya, kenapa mudarris mansub? Apa amilnya? Jawabannya adalah karena dia maf'ulun bihi. Gitu tuh. Ketika maf'ul bi maka berubah jadi fathah. Yang ketiga, salamtu 'alal mudarrisi. Sallama artinya memberikan salam. Sallama ala memberikan atau mengucapkan salam. Salamtu, sallama fi'il, tu'nya fa'il. Salamtu 'alal mudarrisi.
Aku mengucapkan salam kepada guru. Ini salam tu ala bermakna mengucapkan salam ya. Salamal mudarrisu ala tullabi. Guru mengucapkan salam kepada para pelajar. Salamal ibnu alal abi. Anak itu mengucapkan salam kepada ayahnya gitu ya. Salama ala. Salam tu alal mudarrisi. Sekarang mudarrisi menjadi kasroh, dibilangnya majrur. Kenapa dia majrur? Karena amilnya majrur disebabkan huruf jar. Faktornya nih, ada huruf jar menjadikan dia majrur. Ini maksud dari penjelasan bahwasanya isim mu'rab itu adalah isim yang akhir harokatnya bisa berubah-ubah disebabkan oleh amil. Baik itu kedudukan tadi, misalnya fa'il, maf'ul bih, atau ada faktor yang merubahnya seperti huruf jar, apakah itu dzaraf dan sebagainya. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan ada isim harokat akhirnya dapat berubah-ubah, maka pastikan berarti nama isimnya dikenal dengan isim mu'rabun. Begitu ya. Pahimtum insyaallah. Jadi paham ya? Insyaallah Ustaz. Paham ya. Saya pelan-pelan ini biar jelas insyaallah. Adapun yang kedua adalah al-mabni. Isim mabni adalah ma la yataghayyaru akhiruhu. Tinggal ditambahkan la, taghayyara diubah menjadi mudhari. Karena huruf la itu masuknya kepada mudhari. Taghayyara yataghayyaru. Al-mabniyu ma la yataghayyaru. Dia adalah isim yang tidak berubah akhiruhu, akhirnya. Dia fa'il dari taghayyara ya, makanya dhammah. Dia adalah isim yang tidak berubah akhirnya, hunya kembali kepada ma, yang tidak berubah akhirnya bisa babil amil. Dengan sebab amil. Maksudnya adalah walaupun amilnya berbeda-beda, saya tanya lagi, amil itu apa? Amil maksudnya? Coba biar saya pastikan paham. Kedudukan. Atau apa? Kedudukan yang merubah Kedudukannya, isim bagus sekali. dalam kalimat. Atau misalnya ada huruf jar atau dzaraf, kedudukannya berarti apakah dia fa'il, maf'ul bih, nanti dijelaskan semua insyaallah masalah kedudukan. Ya. Jadi walaupun amilnya berbeda, ada amil yang masuk berbeda, isim mabni akhirnya tidak berubah, tetap. Ketika kita ingin mengi'rabnya, kita cukup bilang kalau marfu berarti fi mahalli raf'in. Perhatikan. Kalau seandainya marfu, maka kita ganti istilahnya menjadi fi mahalli raf'in. Ini khusus buat yang mabni. Kalau mansub, kita bilangnya tidak mansub pada yang mabni, tapi nanti kita bilangnya fi mahalli nasbin. Kalau majrur pada isim mu'rab, kita bilangnya pada isim mabni dengan fi mahalli jarrin. Seperti itu ya, perhatikan ummahat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya. Jaa haula'i. Lihat kata haula. Kata penulis di antara isim mabni itu adalah kata isim isyarah haula. Haula'i ini mulai dari asal pembentukannya sudah i kasroh di akhirnya. Bukan berarti dia majrur, tapi memang begitu pembentukannya selamanya i. Kita lihat jaa haula'i. Haula'i di sini kedudukannya fa'il. Fa'il itu marfu. Ya kan? Sebagai fa'il datang jaa, fa'il itu marfu. Kenapa nggak dibaca dhammah haula'u? Kita bilang haula'i ini mabni, maka kita bilangnya cukup fi mahalli raf'in, harokatnya tetap tidak berubah-ubah. Sa'altu haula'i, aku bertanya kepada orang ini. Ja'a haula'i itu datang mereka ini gitu ya. Sa'altu haula'i, aku bertanya pada mereka ini. Haula'i di sini maf'ul bih, objek yang ditanya. Maf'ul bih itu mansub tapi tidak difathahkan. Kenapa? Karena dia mabni, cukup kita bilang fi mahalli nasbin. Sama juga dengan kata salamtu ala haula'i. Kata haula'i ini bukan kasroh karena majur didatangkan ala, bukan. Dia memang dari asalnya sudah kasroh, sehingga kita bilangnya tetap fi mahalli jarrin,
ya, dia fi mahalli jarrin kasroh disebabkan karena faktor ala ini. Maka haula'i kita bilang kedudukannya fi mahalli jarrin. Bukan kita bilang haula'i majrur dengan kasroh karena ala. Enggak. Cukup kita bilang apa? Fi mahalli jarrin. Begitu umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan isim-isim yang mabni. Harokat akhirnya tetap tidak berubah-ubah. Walaupun faktor di dalam kalimatnya berbeda-beda. Amil di dalam kalimatnya berbeda-beda. Terus bagaimana dong Ustadz kalau saya ingin bilang dia marfu? Bagaimana dong Ustadz kalau saya ingin bilang isim mabninya majrur atau mansub? Cukup kita ganti kata marfu dengan fi mahalli raf'in, mansub dengan fi mahalli nasbin, majrur dengan fi mahalli jarrin, dan pastikan isim mabni harokatnya tidak berubah-ubah, tetap seperti itu sebagaimana disebutkan. Terus isim mabni apa saja Ustadz? Isim mu'rab apa saja Ustadz? Jawabannya adalah perhatikan penjelasan berikutnya insya Allah. Baik, bisa dipahami? Pahim tunna insya Allah? Perbedaan mabni dan mu'rab? Paham ya? Coba. Apa itu isim mu'rab? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Isim mu'rab, isim Yang berubah yang harokat akhirnya berubah disebabkan oleh faktor tertentu. Ahsan, bagus. Isim yang harokat akhirnya berubah-ubah disebabkan karena faktor, amil, faktor, atau kedudukannya. Isim mu'rab ada berapa? Ada berapa bentuk? Ada 3. Ada 3. Apa saja? 1? Marfu. Marfu. Untuk harokat domah. Bagus. Yang kedua? Mansub, Mansub. Untuk harokat fathah. Bagus. Yang ketiga? Majrur. Untuk harokat kasroh. Bagus sekali. Masya Allah. Kalau isim mabni itu apa isim mabni? Isim yang harokat akhirnya tidak berubah atau tetap dengan Ahsan. Yang harokat akhirnya tidak berubah walaupun amilnya berbeda. Ya, kedudukan faktornya berbeda. Baik, kalau kita ingin bilang marfu pada isim mabni, kita bilangnya gimana? Mahalli raf'in. Bagus. Kalau kita ingin bilang mansub pada isim mabni, kita bilangnya gimana? Mahalli nasbin. Kalau majrur kita bilangnya gimana? Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Fi mahalli jarrin. Tidak ada marfu, mansub, majrur. Kita hanya bilang fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in, jarrin, dan seterusnya. Karena harokatnya tidak bisa berubah. Barakallahu fikunna jami'an. Masya Allah. Alhamdulillah bisa dipahami. Ya, gantian. Sekarang saya minta yang baca setelah ini. Tafadholi iqra'i lana. Dibacakan pada kita. Lanjutkan. Ilana tafadholi ya Bu Isma, tafadholi. Ya Bu Isma. Bismillah. Nah. Maaf kok mati malah. Maaf, mic-nya di depan lagi Bu Isma. Maaf kepencet tadi. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-mu'rabu wal mabniyu minal asma'i. Al-asma'u kulluha mu'rabatun ma'ada al-fa'atil atiyah. Al-fi'at, fi'ah. Fi'at jamak min fi'ah. Bukan fa'at tapi fi'ah. Nah. Al-fi'at jam'u min kalimat fi'ah. Fi'ah itu bermakna kelompok. Ya, beberapa kelompok. Kategori ya Ustaz. Ya, kategori bisa betul. Fi'ah. Dibacanya fi'ah ya, bukan fa'at. Nah, karir batan ukhra. Ulang lagi. Al-asma'u kulluha mu'rabatun ma'ada al-fi'ati al-atiyah. Nah. Wahid awalan. Ad-domairu. Wahid, betul wahid. Ad-doma ya. Bagus. Boleh awalan, bagus. Awalan ad-domairu. Nah. Awalan ad-domairu mislu huwa, hum, anta, antum, ana, zahabat, qalu. Zahab tuh bukan zahabat, karena zahabat nanti domainnya mustatir. Zahab tuh atau zahabta. Nah. Zahab itu. Qalu. Hadhihi domairu dzraf'ain. Ahsan. Lanjut. Ra'aituhu as'aluka. Dorobani. Hadhihi domairu nasbi. Ahsan. Lanjut. Kitabuhu daftaruha ismuka alaiha
lana. Nah, Hadhihi dhamairul jarri. ahsanti. Sanian, Sanian, nah, sanian asmaul isyarah mislu asmaul hadza isyarati. asmaul isyarati Nah, mislu nah, hadza hadhihi dzalika ulaika nah. hadzani wa hatani mu'rabani. Ahsan. Salasah. Salisan. Salisan Nah, Salisan al nah, asma'u al mausulatu nah, mislu nah, alladzi nah, allati nah. alladzina Hmm. alladzani wa allatani mu'rabani. Ahsanti. Rabi'an. Rabi'an asma'ul istifhamu Istifhami. Asmaul istifhami istifhami. istifhami Nah, asma'ul istifhami mislu man aina ma mata kaifa. ahsan. Khamisan. Khomisan ba'dul ghoraf ba'dul Ba'du ghorofi bukan ba'du zuruf. ba'dul zurufi Nah, seperti ba'dul kata dukhul zurufi ya. Nah, ba'du zurufi. Nah, ba'dul zurufi nah, mislu nah, idza nah, al-ana haitsu amsi. nah. Sadisan. Sadisan Nah, asmaul af'ali nah, mislu nah, amin nah. uffin Ahsan. ahin. Ahin. Nah, Sabi'an ini ahin ya atau ahin. al-ada Nah, au akhir au nah. akhiron gitu Ustaz. Bukan ini ahin, ahin atau ahin. Ahin yang betul. Oh, Nah, ahin. nah, Tanwin ya Ustaz. ya tanwin. Kemudian Ahin. tabi'an. Sabi'an Nah, al-ada al-adadu al-murakkabatu. asan al-adadul Mislu murakkabah. Nah, mislu ahada asyara. nah. Tis itu tis apa tas Ustaz? Tis'ata, nih atau juga salah nih, bukan tas'ata Nah, tapi tis'ata asyara. tis'ata. Nah, Nah, tis'ata asyara nah, as-salisa asyara. nah. Al-juz'ul awal Hmm. min isna asyara mu'rabun. Nah, Nahwu nah, yadrusu fil fasli nah, isna asyara taliban. nah. Ra'aitu Yadrusu fil fasli, ulang lagi. Yadrusu fil fasli. yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Asan. Terus Ra'aitu isnai asyara taliban. mumtaz. Hadza ta'amu lisnai asyara taliban. Ahsanti. Yakfi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Qiraa'ah jamilah ya Bu Isma. Jazakillah khairan. Baik. Perhatikan Ummahat. Setelah kita disampaikan oleh penulis tentang penjelasan apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni, sekarang penulis menjelaskan pada kita isim mu'rab itu apa saja dan yang dimaksud dan yang termaksud dalam kategori isim mabni itu apa saja. Lihat pembahasan kedua. Jadi Bu Mat bisa berikan ini ya juga penjelasan atau di dalam kurung seperti ini. Ini gini nih, bisa sepertikan ini seperti ini. Mat tulis di sininya ta'rif. Ta'rif itu pengertian isim mabni wa isim mu'rab atau isim mu'rab wal mabni. Pengertian dari isim mu'rab dan mabni. Ini pasal pertama yang disampaikan oleh penulis. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu adalah al-fi'at, kelompok atau tadi kategori. Al-fi'atul mu'rabu wal mabni. Yang termaksud dari kategori mu'rab dan mabni itu apa saja. Jadi ini pasal keduanya, soal pasal keduanya. Dan ini dijelaskan oleh penulis yaitu apa? Tadi fi'at, al-mu'rabu wal mabni. Mu'rab dan mabni. Kelompok atau tadi kategori mu'rab dan mabni pada isim itu apa saja. Karena kita lihat. Al-mu'rabu wal mabniyu minal asma. Ini pasal keduanya. Mu'rab dan mabni dari isim.
Kata penulis, al-asma'u kulluha mu'rabatun. Isim-isim itu, al-asma' jamak min isim. Isim-isim itu kulluha, semuanya. Kalau ada kata kullu, berarti ini menunjukkan umum, seluruhnya. Mu'rabatun, isimnya mu'rab. Berarti semua isim, hukum asalnya, harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Apakah itu isim menunjukkan pada manusia, seperti Muhammadun, atau profesi, al-mudarrisu, tobibun, atau hewan, itun, kalbun, himarun, atau tumbuhan dan buah-buahannya, tufahun, syajaratun, atau nama-nama kota, al-yabanu, al-yabani, al-yabana, dan seterusnya. Isim secara umum semuanya mu'rab. Ma'ada al-fi'atil ati. Ma'ada itu bermakna illa, kecuali. Insya Allah nanti akan disampaikan. Ma'ada itu salah satu dari huruf-huruf al-istisna yang diartikan kecuali. Ma'adal fi'atil atiyah. Kecuali beberapa kategori-kategori berikut ini. Jadi untuk mengetahui isim mu'rab itu apa saja dan isim mabni itu apa saja, cukup yang kita hafalkan isim mabninya saja. Kalau kita hafal isim mabni, maka sisanya semuanya mu'rab. Insya Allah mu'rabnya kita paham. Tapi kalau kita tidak hafal isim mabni itu apa saja, maka bisa dipastikan, maka kita bisa keliru nantinya dalam menentukan isim mu'rab. Karena untuk menentukan isim mu'rab atau mabni, kita harus tahu dulu isim mabni itu apa saja. Sisanya selain yang mabni, maka semuanya mu'rab. Maka penting untuk menghafal kelompok-kelompok atau kategori-kategori dari isim yang mabni berikut ini. Saya ulang kembali kata penulis, isim semuanya mu'rab, ma'ada bermakna illa, kecuali al-fi'atil atiyah. Beberapa kategori-kategori berikut ini. Yang pertama adalah ad-dhamair, jamak min domir. Ingat, isim yang mabni diantaranya domir, berarti seluruh domir tidak pernah berubah harokat akhirnya. Tidak pernah berubah harokat akhirnya. Mislu, contohnya, huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, qalu. Qalu ini domirnya di wawu sukun, menunjukkan mereka perempuan atau menunjukkan mereka laki-laki. Huwa, hum, anta, antum. Huwa selamanya huwa, nggak mungkin hui, nggak mungkin hu. Hum selamanya hum, nggak mungkin humu, nggak mungkin humi. Anta selamanya anta, nggak mungkin anti, nggak mungkin antu, nggak akan. Domir-domir ini tetap tidak berubah-ubah. Tapi Ustaz, saya pernah membaca Al-Quran, hum bisa berubah jadi alaihim. Berarti berubah dong Ustaz, jamu Arab. Bukan alaihum, tapi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, bukan alaihum. Berarti dia mu'rab dong, berubah jadi kasrah. Kan yang dimaksud dengan isim mu'rab dan mabni itu huruf akhirnya. Mimnya tetap sukun. Ini hanya jadi him karena memang lil munasabati al harakati ma qablaha. Karena dia mengikuti munasabah, ya, menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Karena kalau dibaca alaihim susah. Ini mah hanya untuk memudahkan pengucapan. Alaihim sama dengan hu jadi alaihi, ya. Alaihi ini mah berubah bukan karena menunjukkan kata hu ini berarti bisa jadi hi, jadi majrur, berarti jadi mu'rab. Tidak, ini karena untuk memudahkan pengucapan. Secara hukum asalnya hum, ya, dia mabni bisa jadi him karena mengikuti misalnya kasrah sebelumnya. Hu jadi hi, sama dengan huma jadi hima, sama hunna bisa jadi hinna. Ini bukan karena dia mu'rab, ya, tapi dia berubah ini limunasabati al-harakah allati ja'at ma qablaha, untuk menyesuaikan harokat yang datang sebelumnya. Bu Yuli menghidupkan mic, mau bertanya? Bu
Bu Yulianti mau bertanya nggak gimana? Oh enggak. Nah, Enggak usah. Oh, ya. Apa tadi kepencet apa? enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa Ibu. Saya kira mau bertanya. Baik, sehingga perhatikan kata huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, qalu. Pastikan ini semua mabni, tidak berubah-ubah. Saya sampaikan tadi, terkadang dibaca hum jadi him, hu jadi hi, huma jadi hima, alaihima, ya. Kemudian hunna jadi hinna, ya. Kata hu, hum, humaha, hunna, dan kata hu itu bisa menjadi kasroh karena dia hanya mengikuti harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh, maka dia ikut kasroh untuk memudahkan pengucapan. Nah, domir-domir ini namanya adalah domairur raf'i. Domir-domir yang kedudukannya marfu. Dia nggak mungkin kedudukannya mansub. Makanya ketika di dalam kalimat misalnya huwa Muhammadun, dia adalah Muhammad. Kita bilang huwa, ya, fi mahalli raf'in. Mendapati tempat rafa, karena memang domir ini diletakkan untuk domir rafa saja. Nggak ada kita buat ini ro'aitu huwa, aku melihat dia. Salah kalau huwa kita gunakan di sini. Kenapa? Karena huwa ini nggak bisa jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu kan mansub. Huwa ini hum, anta, antum digunakan ketika marfu. Yang kedudukannya di awal kalimat karena domirnya munfasil. Perhatikan ya, ini dimaksud dengan domairur rafa. Maksudnya domir-domir ini diletakkan pada kondisi fi mahalli rafa saja. Tidak bisa fi mahalli nasbin, tidak bisa fi mahalli jarrin. Pahami itu maksudnya ya. Ya, dulu pernah kita bahas tentang domir secara sempurna, bisa dilihat lagi pembahasannya. Kemudian contoh lain, domir ro'aituhu. Kata hu dalam kalimat ini kedudukannya maf'ul bih. Ro'aitu, aku melihatnya. Dia yang aku lihat berarti maf'ul bih. Maf'ul bih itu harusnya mansub dengan fathah. Tapi kita tidak berikan fathah karena domir hu ini mabni. Ro'aituhu. As'aluka, aku bertanya padamu. Lihat pada ka ini adalah domir mabni. Dorobani, ini naknya nun wiqayah untuk menjaga agar fiilnya tidak kasroh. Domirnya ada di pada ya sukun ini. Ya inilah yang sebagai domirnya. Domir mabni. Nah kata hu ka ya ini dinamakan dengan domairun nasab. Kenapa dinamakan domairun nasab? Karena kalau kita mau i'rab umahat perhatikan. Ro'aituhu, hu kita bilang domir mabni. Domir mabni. Cukup gitu aja nggak apa-apa. Domir mabni fi mahalli nasbin. Menempati tempat nasab. Karena dia domairun nasab. Tuh. Digunakan posisinya dalam posisi nasbin. Kita bilang gini. Hu domirun mabni. Lebih bagus kalau mau tahu dia muttasil tambahin. Domirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin. As'aluka kedudukannya maf'ul bih karena dia domir kita bilang domirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin. Dorobani iya-nya ini domir kita bilang iya sukun di sini domirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin karena kedudukannya sebagai objek. Kemudian kitabuhu, daftaruha, ismuka, alaiha, lana, hu, ha, ka, ha, na. Nah, ini naknya ya. Ini semua domir. Domirnya namanya domairul jar. Kenapa namanya domairul jar? Siapa yang tahu? Gantian saya tanya. Karena kedudukannya Mumtaz. Karena kedudukannya majrur. Kitabuhu kedudukannya sebagai apa hunya? Dofun ilaih. Makanya dinamakan domairul jar. Nanti kita bilangnya hu domir muttasil mabni fi mahalli jarrin. Gitu ya bilangnya. Daftaruha, haknya juga sama kan? Sebagai mudofun ilaih fi mahalli jarrin. Ismuka juga sama, haknya mudofun ilaih fi mahalli jarrin. Alaiha, haknya majrur kenapa? Ada kata ala. Maka nanti kita bilang fi mahalli jarrin begitu. Lana ada linya huruf jar, nanti kita bilang nanya sebagai apa? Fi mahalli
Jarin. Jarin. Begitu ya umahnya, makanya namanya domairul jar. Jadi penamaan domairul rafa, domairul nasab, domairul jar seolah-olah penulis menjelaskan pada kita domir-domir yang disebutkan ini sesuai dengan kedudukannya. Domairul rafa berarti domir yang marfu kedudukannya. Domairul nasab berarti domir yang kedudukannya mansub. Domairul jar berarti domir yang kedudukannya majrurun. Baik, itu adalah isim mabni yang pertama. Isim mabni yang kedua adalah asmaul isyarati. Kata-kata tunjuk. Isim isyarah semuanya mabni. Mislu contohnya hada, hazihi, zalika, ulaika. Selamanya hada tidak mungkin jadi hazi. Hadihi selamanya hadihi nggak mungkin jadi hazihu atau hadiha ya. Atau hazuha nggak mungkin. Zalika samanya ka nggak mungkin. Kalau jadi ki nanti berubah jadi domirnya. Kak buat kamu. Ulaika samanya nggak mungkin, ulaiku nggak mungkin. Kecuali kata penulis hadzani wa hatani mu'rabani. Ini berdasarkan jumhur pendapat ya kebanyakan para ulama. Ada sebagian yang memasukkan hadzani dan hatani dalam posisi mu'rab. Tapi yang lebih rajih ya, yang memang banyak digunakan dalam kabilah-kabilah Arab, hadzani dan hatani tidak dikelompokkan kepada isim isyarah yang mabni. Sehingga kata hadzani bisa berubah dalam kalimat nanti menjadi hazaini. Kalau seandainya posisinya dia majrur atau mansub. Hatani bisa berubah. Kalau misalnya posisinya tidak lagi marfu, nanti jadi hataini atau hataini ketika dalam keadaan mansub. Ditulis ya, jadi hazani terkadang jadi hazaini. Hatani terkadang menjadi hataini. Hataini. Karena dia mu'rab mengikuti isim musanna. Namanya isim mulhaq bil musanna. Sebagaimana yang pernah kita bahas di pembahasan isim ditinjau dari bilangannya. Mulhaq bi isim musanna. Dia ngikuti i'rabnya isim musanna. Hadani, hazaini, hatani, hataini. Jadi dia nggak selalu hatani, nggak selalu hazani, bisa berubah-ubah. Makanya kata penulis dalam kurung hazani dan hatani mu'roban. Ingat ya, hatani dan hatani mu'roban. Yang ketiga adalah asmaul mausulah. Yaitu adalah kata tunjuk. Kok kata tunjuk? Asmaul mausulah, maaf. Kata sambung. Ya artinya yang. Mislu alladzi, allati, alladina. Selamanya begitu. Kecuali pada kata alladani dan allatani mu'roban, maksudnya berarti alladani terkadang bisa menjadi allazaini, allatani menjadi allataini, karena dia isimnya mulhaq bi isim musanna. Isimnya mulhaq bi isim musanna. Dia mengikuti i'rab pada isim musanna. Yang keempat, yang termasuk dari isim yang mabni adalah asmaul istifham. Kata tanya. Kata tanya semuanya mabni. Contoh man siapa, aina di mana, ma apa, mata kapan, kaifa bagaimana. Selamanya man ya man, aina ya aina. Nggak mungkin jadi ainu. Kaifa sama kaifa nggak mungkin jadi kaifi, nggak mungkin jadi kaifi. Semua isim istifham mabni. Yang kelima, ba'duz zurufi. Sebagian dari zorof. Sebagian dari zorof. Ba'duz zuruf. Artinya sebagian yang lainnya tidak mabni. Yang mabni pada zorof kata penulis diantaranya 4 ini. Iza, dia isim berarti di sini iza, bukan huruf ya, isim. Dia zorof. Iza mabni samanya iza. Al-ana, namanya al-ana nggak mungkin al-ani, nggak mungkin al-anu. Makanya minal ana fasaidan, mulai dari sekarang dan seterusnya, fasaidan saat dusulu watal arabiyata bijtihadin wa hirsin kabir. Mulai sekarang sampai seterusnya fasaidan, minal ana fasaidan, mulai sekarang sampai seterusnya saya akan belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh dan semangat yang tinggi. Minal ana fasaidan gitu. Minal ana bukan minal ani karena ana mabni. Haisu selamanya haisu. Makanya min haisu bunyatuhu, min haisu ta'nau'uhu, min haisu adaduhu. Walaupun kemasukan min haisu selamanya haisu. Ditinjau artinya haisu. Amsi selamanya amsi.
daiman, abadan. Nah, ini adalah zorof-zorof yang mabni. Jadi zorof itu enggak semuanya mabni. Sehingga kata qobla, ya ini bisa jadi qoblu, bisa jadi qobli. Kenapa? Kan zorof Ustaz. Ya karena enggak semua zorof. Selain 4 ini, maka rata-rata zorof itu adalah bentuknya mu'rab. Amama bisa jadi amami, bisa menjadi amamu. Misalnya contoh ya. Ya, cuma enggak ada amamu. Amama atau amami, kemasukan huruf jar misalnya fi amami. Kenapa? Karena zorofnya tidak mabni. Zorof yang mabni hanya sebagian saja. Ini diantaranya 4 ini. Ida, al-ana, haisu, amsi. Perhatikan ya yang kelima ini. Ba'du zuruf. Sebagian zorof. Sebagian zorof. Sebagiannya aja. Baik, kemudian. Lanjutnya asma'ul af'ali. Di antara isim mabni adalah isim fi'il. Mungkin umat belum familiar dengan kata ini. Karena seolah-olah baru ya. Asma'ul af'al. Isim-isim fi'il. Maksudnya adalah. Dia menerima tanda isim. Contoh ufin bertanwin nih. Ini tuh isim. Tandanya tanda isim. Amin. Kita bilang dia isim. Ahin atau ahi. Sini ahin lebih tepatnya. Ya, dia menerima tanwin. Berarti dia isim. Menerima tanda isim berarti dia isim. Cuma secara maknanya makna fi'il. Itu yang dimaksud dengan isim fi'il atau asmaul af'al. Saya ulang. Isim fi'il atau asmaul af'al. Mana tadi? Oh, jadi ini. Isim fi'il orang besar tulisannya. Isim fi'il atau jamaknya ya dijamakan dengan asmaul af'al. Dijamakan dengan asmaul af'al. Asmaul af'al dijamaknya. Ya, hilang tadi. Dia adalah isim yang secara tandanya dia menerima tanda isim. Huwa ma yakbalu alamatal ismi. Huwa ma yakbalu, dia adalah yang menerima alamatal ismi, tanda isim seperti tanwin. Ya. Di'irobkan dengan isim. Jadi kata amin kita bilang ya ismul fi'li mabniun gitu. Ism fi'il mabniun fi mahalli, ya tergantung kedudukannya. Isim fi'il mabniun ala sukuni, cukup begitu aja. Dia isim fi'il mabni di atas sukun. Ufin isim fi'il mabni alal kasri. Huwa lalu dia menerima tanda isim. Dia menerima tanda isim. Wa ma'nahu ma'na fi'li, atau wa huwa ma yaqbalu alamatal ismi bi ma'nal fi'li. Tapi secara sisi maknanya dia bermakna kata kerja. Bermakna fi'il. Begitu ummahat yang dirahmati Allah. Secara makna dia maknanya adalah makna fi'il. Ya, ini namanya isim fi'il atau ya asmaul af'al. Contoh kata amin, ya kata amin, dia ini isim kita bilang, tapi maknanya bermakna istajib. Istajib ini bentuk fi'ilnya adalah berbentuk fi'il amar. Istajib artinya kabulkanlah. Secara makna dia menggantikan kata istajib. Amin istajib, kabulkanlah doa ana. Istajib doa ana. Ya, kabulkanlah doa kami. Istajib ini adalah bentuk fi'il. Maknanya mana fi'il? Uffin ya bermakna wala taqul lahuma uffin. Ya, uffin ini bermakna
apa namanya istilah dalam bahasa Arab? Mengeluh. Iya, mengeluh. Bahasa Arabnya aduh lupa lagi. Tadojur. Tadojuru. Ya, tadojur atau tadojur. Ya bermana mengeluh. Mengeluh dengan ucapan ya sampai hanya dalam bentuk perlakuan yang mengeluh ya, dia juga masuk pada kata uhfin. Cuma contohnya gitu toh ya. Diperintahkan sama orang tuanya ya untuk melakukan sesuatu, kemudian dia mengatakan gitu. Dia terima tapi sambil mengeluh. Ya, diterjemahkan dalam Al-Quran terjemah ya. Jangan katakan karena biasanya kita kalau mengeluh kan apa sih gitu kan ya, ya sama dengan atau gitu. Dia bermakna tadojur atau tadojaro. Tadojur ini adalah bentuk fiil, mengeluh itu kata kerja, tapi dia menerima tanda isim. Makanya kita bilang kata uhfin ini adalah isim fiil. Secara tanda atau secara kedudukan nanti i'rabnya i'rab isim, tapi secara maknanya makna fiil. Ahin ya, kata ini bermakna tawajjuh. Bermakna tawajjuh, wajah atau ta'allam. Ya, kesakitan. Ya, ya seorang kalau ketika dalam keadaan sakit ya mengeluh begitu ya. Atau ketika dia terjepit atau apa dia ya, aduh bahasa kitanya tuh. Nah, kata ini dikenal dengan namanya isim fiil. Jadi di i'rabnya dengan i'rab isim kita bilang isim mabni alal kasri gitu ya. Fi mahalinya nanti tergantung kedudukannya. Ya, kemudian kita bilang dia secara mana fiil tapi kita nanti i'rabnya isim mabni gitu. Isimnya mabni. Ufin isim mabni, amin isim mabni. Karena dia adalah isim af'al atau isim fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Nah, selain tiga ini ada lagi, insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus tentang itu, nanti disampaikan oleh penulis bismillah. Baik, itu yang dimaksud dengan isim fi'il ya, itu kata yang menunjukkan i'rabnya i'rab isim atau menerima tanda isim, tapi secara makna ketika diterjemahkan dia bermakna dengan makna fi'il. Adapun yang ketujuh, dan ini adalah isim mabni yang terakhir. Jadi isim mabni ada 7. Yang ketujuh yaitu adalah al-adat al-murakkabah. Adat al-murakkabah maksudnya adalah angka yang tersusun dari dua kata. Ya, yang angka tersusun dari dua kata yang dia bersambung tidak bisa dipisahkan. Al-adat al-murakkabah tarkiban mazjiyan. Isinya gitu. Tarkiban mazjiyan. Jadi angkanya ini sudah tidak bisa dipisahkan. Sudah bergabung 2 jadi 1 ya, dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya angka 11 sampai angka 19. Umat tulis saja adat murakkabah itu angka 11 sampai dengan 19. Al-adad al-murakkabah ini mabni di atas fathah. Selalu nih mabni di atas fathah, semuanya selalu fathah. Ahada asyar, selamanya ahada asyar. Walaupun ada huruf jar, min ahada asyar tetap selamanya. Sampai dengan tis'ata asyar, kemudian penjelasan pada kita asalisa asyar sampai pada angka tartibi. Kalau angka tartibinya 11 sampai 19 juga sama-sama mabni. Asalisa asyar. Ya. Kecuali pada al-juz'ul awal min isna asyara mu'rabun. Maka dikasih dalam kurung nih. 11 sampai 19 mabni ahada asyar, salasata asyar, ada ba'ata asyar sampai tis'ata asyar, selamanya begitu. Tidak berubah. Nanti kita bilang ahada asyar isim mabniun ala fathi juz'aini. Ya, dia mabni di atas fathah kedua-duanya. Ya, fi mahalli nanti kedudukannya tergantung konteks kalimatnya. Lihat kata penulis al-juz'ul awal min isna asyar mu'rabun. Bagian pertama dari kata isna asyar ini pengecualian. Kata isna asyar, ya, itnanya ini mu'rab. Nahwu, mu'rabnya mu'rab apa? Umat tulis mulhaq bil musanna. Mengikuti kaidah dari isim musanna.
mulhaq bil musanna. Contoh, yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Belajar di dalam kelas 12 pelajar. Lihat kata isna dibaca dengan isna. Kedudukannya sebagai apa ummahat isna di sini? Siapa yang tahu kedudukan isna? Fa'il. Iya, fa'il, pelaku dari kata yadrusu. Belajar di dalam kelas 12. Kata isnanya ini fa'il. Fa'il marfu, tanda rofanya adalah alif karena dia mulhaq bil ismil musanna. Yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Talibannya tamis. Nanti kita akan bahas tamis itu ya, dijelaskan juga nanti di pembahasan apa saja menyebabkan mansub. Jadi isna di sini baca isna karena fa'il itu marfu, marfunya dengan alif karena dia mengikuti musanna. Sekarang lihat ra'aitu isnai asyara taliban. Berubah isna jadi isnai. Kenapa jadi isnai? Karena kedudukannya amilnya apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu mansub. Mansubnya isim musanna pakai ya. Ra'aitu isnai asyara taliban. Taliban selalu tamis ya. Seperti ini. Hadzat ta'amu lisnai asyara taliban. Makanan ini untuk 12 orang pelajar. Lihat sekarang isnai, kenapa dia pakai ya di sini? Kenapa kedudukannya apa faktornya? Karena dia majrur, karena ada asan. Asan ini menunjukkan pada kita kata isna umat dan Allah Subhanahu wa taala pada kata isna asyara dia tidak dikelompokkan kepada mabni, dia mu'rab mengikuti i'rabnya isim musanna. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya isim mabni itu jumlahnya ada 7. Sebagaimana tadi disebutkan oleh penulis, di antaranya adalah 1 domir, 2 isim isyarah, 3 isim istifham, 4 isim mausul, 5 sebagian dzaraf, 6 isim fi'il, 7 adat murakkabah 11 sampai 19 kecuali pada isim isyarah, isim mausul dan adat murakkabah yang menunjukkan bentuk isim musanna seperti hazani, allazani, isna asyara. Pastikan semua yang membentukkan isim musanna pada isim mabni dari kelompok 7 ini dia diikuti kepada isim mu'rab mulhaq bil musanna. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Bismillah, coba saya tanya sama umat sekalian. Saya tutup untuk tulisannya. Setelah saya tanya sama ummahat, isim mu'rab dan isim mabni. Apa saja isim-isim yang dikategorikan sebagai isim mu'rab? Jawabannya? Yang mu'rab. Salah, bukan domir, khotob. Saya tanya apa? Isim apa saja yang dikategorikan sebagai isim mu'rab? Jawabannya? Seluruh kata kecuali. Semua isim kecuali ya isim yang disebutkan. Ya, gampangnya gini. Semua isim itu mu'rab kecuali yang mabni, gitu aja ya. Ya, kecuali beberapa kelompok sedikit yang mabni. Baru kemudian pertanyaan berikutnya, isim mabni ada berapa? 7. Ada 7. Sebutkan. 1. Domir. 2. Domir nasab, Domir aja coba. Domir apa yang bahasa? Yang kedua? kecuali yang Isyarah. Kecuali yang hadani bagus. Yang 3. Hadani dan hatani. Yang 3. Isim mausul. Kecuali yang musanna. Kecuali lagi ada hatani. Masya Allah. Yang keempat. Isim istifham. Isim istifham. Kecuali Tidak ada. nggak ada. Bagus. Asan. Yang kelima. beberapa zorof. Berarti nggak semua zorof ya? Iya. Apa saja zorofnya yang umat ingat? Asan, mumtaz, haisu asan, mumtaz. Yang keenam. Isim fi'il. Yang kelima dulu. Yang kelima apa tadi? Isim fi'il. Isim fi'il. Ya, apa itu isim fi'il?
Masuk isim fi'il itu apa? Isim yang secara tanda Menerima tanda isim secara mana fi'il. Mumtaz. Contohnya Amin. amin. Apa itu arti amin? Kabulkanlah. Kabulkanlah doa kami. Nah, yang kedua Ufin. bermana gitu ya boleh. Tadajur Ya, bagus Asya. Ahin bermana Hin. bermakna tawajuh. tawajuh. Iya, tawajuh bermana kesakitan, mengadu kesakitan. Mumtaz. Yang terakhir, yang ketujuh, Angka Datul murokab. ya adat murokabah. Apa saja contohnya adat murokabah? kecuali 12. Iya, 11 sampai 19 ada kecuali angka 12. Bagus. Barakallahu fiik. Umat pasti kan? Semua tadi isim disebutkan jumlahnya 7, dia isimnya mabni, sehingga nanti kalau kita i'rab di dalam kalimat, kita mi'rabnya, kita menyebutkan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, dan tidak pernah berubah-ubah harokatnya. Alhamdulillah, selesai untuk bagian yang kedua. Fahim tuna insyaallah, sampai sini mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sampai sini bisa pahami dulu. Fahim tuna insyaallah. Paham Ustaz? Alhamdulillah. Mas, silakan. Hal min soal. Tafadhali ya Bu Ira. Masuk aluki. Ustaz, kalau nama-nama yang disebutkan di sini itu memang misalnya kita menyebutkan isim isyarah itu apakah asmaul isyarati atau misalnya dengan asmaul isyarat? Asmaul isyarati yang tepat. Kemudian soalnya di nomor 4 yang di nomor 3 itu menggunakan atman Ustaz. Al asmaul mausulah. Ya. Ya, kenapa begitu penamaannya Ibu ya? Iya, betul maksudnya. Detail banget penanyanya ini. Kalau biasanya nggak ada yang nanya begitu. Ya nggak apa-apa. Saya katanya menyebutkannya nanti Iya, bagus. Ahsanti. Bisa seperti itu atau bagaimana gitu ya. Ya, perhatikan. Ya. Untuk yang kedua dibaca dengan asmaul isyarati karena ini penggabungan isim dengan isim. Isim dengan isim. Isyarah ini adalah masdar dari kata asyara, maka penting nanti pembahasan tentang mengenal isim ditinjau dari yang jamid dan mustaq. Nanti pembahasan berikutnya setelah ini. Asyara yushiru isyaratan. Isyaratan ini masdar. Masdar ini dikategorikan sebagai kata benda. Nah, kalau ada dua isim digabung menjadi satu, maka terjadilah kaidah al-idhofah. Idhofah kata pertamanya nggak boleh ada alif lamnya. Dibacanya asmaul isyarati. Sedangkan yang ketiga asmaul mausulah. Lihat kata mausulah. Ini diambil dari kata wasolah, yasilu, masdarnya silah, silaturrahim itu menyambung rahim, ya silah. Kemudian nanti isim fa'ilnya wasilun, isim maf'ulnya mausul. Isim maf'ulnya apa? Mausul. Nah, isim fa'il dan isim maf'ul kita udah belajar. Dia dikategorikan sebagai sifat dalam bahasa Arab. Masih ingat? Masih ingat ya? Ya. Isim fa'il dan isim maf'ul termasuk dari sifat. Ketika ada kata benda dengan kata sifat digabung menjadi satu, maka kaidahnya bukan kaidah idhofah. Paham? Tapi kaidahnya kaidah apa? Man'ut. Makanya lihat kata mausul di sini dibaca mausulah karena mensifati asma. Asmanya ini muannas karena jamak tidak berakal. Taksir. Paham ya? Pakai alif lam juga, makanya al mausulanya juga pakai alif lam. Dibacanya naat man'ut, al asmaul mausulatu. Asmaul istifham, ba'du zuruf, ini semuanya penggabungan isim dengan isim terjadi kaidah idhofah. Karena kata benda dengan kata benda. Adapun asmaul mausulah, karena mausulah adalah bentuk kata sifat, karena dia termasuk dari isim maf'ul, makanya dibentuknya dengan kaidah na'at wa man'utun. Jadi untuk menentukannya, apakah harus sama-sama alif lam Ustaz? Apakah harus satu pakai alif lam atau tidak? Tergantung dari pemahaman kita. Kita tahu nggak? Ini penggabungan dua katanya ini kata benda dengan kata benda atau kata benda dengan kata sifat. Kalau kita tahu kata benda dengan kata benda, pastikan oh berarti ini penggabungannya idhofah. Tapi kalau kita tahu ini adalah kata benda dengan kata sifat, oh kata benda kata sifat kalau mau digabung jadi satu, kaidahnya adalah mengikuti kaidah na'at dan man'ut. Begitu Ibu. Bisa dipahami? Nah, Ustaz.
Berarti kalau misalnya nggak tahu, mesti kita terminologinya udah tahu menyebutkan bahwa yang asmaul isyarah gitu. Jadi jangan salah al asmaul isyarah gitu ya Ustaz. Iya, khotok. Kalau bilang Nanti. betul, salah. Salah penyebutannya asmaul isyarah. Ya salah. Iya, yang betul asmaul isyarati. Ya, kalau ditanya kenapa? Karena ini idofah penggabungan kata benda dengan kata benda. Begitu Ibu, betul. Ya soalnya tadi kok kenapa yang ini jadi beda sendiri gitu. Iya, sudah tahu ya sebabnya ya. Iya udah tahu Ustaz. Berarti kalau kita sama dengan yang nomor 7 kali ya Pak Ustaz. Itu kan murokabah. Al-murokabah juga kan. Mungkin ciri-cirinya karena ada mim. Ada mu-nya betul, ada mimnya di antaranya betul. Ini kata yang maf'ulun, ini asan betul. Mimnya murokabah, ini juga isi maf'ul. Maka nanti penting nih membahas tentang isi mustaq ini, kita tahu karena dia isi maf'ul, murokabah yang tersusun. Betul. Ya, Ustaz, yang nomor 6 itu yang ya, asmaul af'al. yang af'al. Ya. Itu jadi kalau amin itu jadi apanya? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun berarti ya? Ya, sama seperti man isim mabni ala sukun. Oh ya. Iya, nah, Ustaz. Cuma kedudukannya nanti fi mahali raf'in atau nasbin tergantung konteks kalimat. Tergantung apa? Konteks kalimat. Insya Allah berfirman, wala taqul lahuma, jangan kamu katakan lahuma kepada keduanya apa? Ufin. Apa kedudukan ufin di sini? Maf'ul bih kan dari kata qala. Jangan kamu katakan pada keduanya. Berarti ufin maf'ul bih kan? Berarti kita bilang ufin isim fi'il atau tadi ya, ufin adalah isim fi'il mabni. Kita sebutkan apa namanya? Isim fi'il mabni fi mahali nasbin. Kita nggak bilang mansub, nggak boleh. Kalau yang mabni nggak ada mansub, nggak ada marfu, nggak ada majrur. Kita bilangnya mansubnya diganti dengan fi mahali nasbin. Begitu. Kalau ya? ufin mabniun alanya apa ya Ustaz? Nanti disebutkan insya Allah ya di kala kita menghiarok. Ya nggak apa-apa deh. Saya kasih dulu. Isim fi'il nanti bilang gini. Isim fi'il mabni alal kasri. Sama namanya kasr. Mabni alal kasri. Saya sengaja nggak nyebutkan ini karena ya saya hentikan dulu jelaskan. Nah, barakallahu fiik ya Bu. Ya, nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Wah ya, paham tunna, insya Allah bisa dipahami ya. Poin kedua ya. Pelan-pelan ya, harus paham nih. Kalau nggak paham, susah nanti. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Yang pertama pengertiannya sudah. Yang kedua kategori yang mu'rab dan mabni itu apa saja sudah. Karena kita masuk pasal 3. Apa itu pasal 3? Mengenal ma'rifatu alamatal i'rab. Boleh ditulis ya. Poin ketiga, pasal ketiga, ma'rifah alamatul i'rab. Mengenal ma'rifah, mengenal alamatul i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Ustaz, tanda-tanda i'rab saya udah tahu, Ustaz. I'rab kan tadi ada yang marfu, mansub, sama majrur. Udah kan itu aja. Iya benar. Ini istilahnya marfu, mansub, majrur. Marfu itu kan dhammah, mansub fathah, majrur kasrah. Udah selesai. Kenapa dibahas lagi Ustaz? Ada poin bab ma'rifatu alamatul i'rab. Jawabannya adalah karena tanda i'rab pada isim atau tanda i'rab pada fi'il, kita masuk pada isim dulu. Tanda i'rab pada isim ini betul, marfu itu dengan dhammah. Kalau mansub itu ya fathah. Majrur itu ya kasrah. Tapi ada beberapa isim yang tanda i'rabnya ketika kita bilang marfu, marfunya bukan dhammah. Tapi malah alif misalnya. Ketika kita bilang mansub, mansubnya bukan fathah, tapi malah kasrah. Atau malah mansubnya dengan ya. Ketika kita bilang majrur, majrurnya bukan kasrah, tapi malah pakai ya. Ya. Atau malah ada yang fathah majrurnya. Kok bisa begitu ya? Iya. Ya, kenapa demikian? Makanya apa dia sampaikan pada kita di pembahasan poin ketiga ini. Kita sudah tahu marfu itu tandanya dhammah, mansub itu fathah, majrur itu kasrah. Tapi kita perlu ketahui juga
dari sekian banyak isim yang mu'rab, ada sebagian kecil yang tanda i'rabnya dikenal dengan istilah namanya tanda i'rab far'iyah, yaitu tanda i'rab yang tandanya enggak sama dengan asal. Ya, ini yang perlu kita ketahui dan nanti kita hafalkan agar kita tidak salah dan kita tidak kaget ketika melihat marfu, lah kok marfunya nggak ada domahnya sih. Ketika kita lihat mansub, mansubnya kok nggak ada fathahnya sih. Bukannya mansub fathah. Oh, jangan-jangan isim yang kita lihat kedudukannya marfu, mansub atau majrur, tandanya bukan tanda asli, tapi far'i. Nah, apa saja sih tanda i'rab yang asli dan apa saja sih tanda i'rab yang far'i? Ini maksud dari pasal ketiga atau penjelasan ketiga yang ingin disampaikan oleh penulis di pembahasan i'rab dan bina ini. Nah, seperti apa penjelasannya? Saya minta dulu Ummahat yang baca. Gantian ya, saya minta coba yang baca nih gantian. Bu Imah deh, Bu Imah. Coba Bu Imah. Ustadz, Afwan, Ustadz. Anak ada ini sebentar. Oh, enggak apa-apa. Nanti kalau gitu saya ganti yang lain. Bu Putih, kalau gitu. Apa doli? Iqra'i ya Bu Putih. Iya, Ustaz. Alamatul i'robi. Boleh makasih tanda ya tadi ya, 3. Tadi 1 pengertian, 2 apa saja kelompoknya, 3 tanda i'rab. Nah, silakan. Alamatul i'robi. Alamatul i'robil asliyatu wal far'iyah. Nah, wal far'iyatu. Saya ingin tanya sama Umat, kenapa dibaca asliyatu? Bukan asliyati. Fa'il. Fa'il bukan. Naat, Ustaz. Apa? Bagian naat Naat, bagus. Naat dari siapa? dari alamatu. Alamat, betul sekali. Alamatnya mubtada, dia diidhofahkan i'rabi mudhofun ilaih. Lihat, perhatikan. Ya, karena dia digabungkan dengan mudhof ilaih terbentuk kaidah idhofah, maka alamah ini ya menjadi isim ma'rifat. Makanya asliyahnya ini adalah sifat. Cirinya ada ya bertasydid nih. Sifat buat alamah. Alamanya dhammah, maka asliyahnya dibaca dengan dhammah. Alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu. Baik, diulang kembali, silakan. Alamatul i'robil asliyatu wal far'iyah. Nah, wal far'iyatu, sebutkan semua. Wal far'iyatu. Bagus, terus. Alamatul i'robil asliyatu fil ismi. Nah. Ad-dhammatu wahiyya alamatur raf'i. Nah, terus. Al-fathatu wahiyya alamatun nasbi. Terus. Al-kasratu wahiyya alamatul jarri. Nah. Wahunaka alamatun ukhra far'iyatun. Wahiyya fil apa nih Ustaz? Wahiyya fil anwa'il atiyati. Nah, bagus. Min asma'i. Minal asma'i. Ya, minal asma'i. Nah. Awalan. Nah. Jam'ul mu'annasis salim. Nah, jam'ul mu'annasis salimu. Jam'ul mu'annasis salimu. Bagus. Alamatun nasbi fihil kasroti nahwu. Alamatun nasbi fihi al-kasratu. Oh ya, al-kasratu. Nah. Alamatun nasbi fihil kasratu nahwu. Nah. Khalaqallahu samawati wal arda. Jamil. Isnan. Bagus. Al-mamnu'u ya. Minas sorfi. Minas sorfi. Alamatul jarri fihil fathatu nahwu. Izhab ila fir'auna. Asan. Salisan. Ya, salisan atau salasa boleh. Bagus, terus. Al-asma'ul khamsatu. Bagus. Wahiyya
abuka, ahuka, hamuka, Ya. fuka, zu. Ahsan. Kulul alamati fiha far'iyatun. Kullul alamati fiha far'iyatun. Itu ulang. Kullul alamati fiha far'iyatun. Jami'an. Wahia alamatur raf'i Al-waw. Al-waw. Nahwu. Alamatur raf'i al-waw. Nahwu aja abuka. abuka. Alamatun nasbil alifu. Al-alifu. Al-alifu. Nahwu a'rifu. Bukan a'rifu. A'rifu. Arafa ya'rifu. Ana a'rifu. A'rifu abaka. A'rifu abaka. Ahsan. Lanjut. Alamatul jarri ya al-ya'u. Nahwu aina sayaratu abika. Ahsanti. Lanjut. Tu'rabul asma'ul khamsatu. Tu'rabul asma'ul khamsatu bihadhil alamatu idza kanat. Bihadhil alamati. Ada bi-nya. Bihadhil alamati. Bihadhihi. Bihadhil alamati idza kanat mudhafatan. Mudhafatan sebagai isim kana. Idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi. Wa illa uribat bil Wa alamati. illa, ini bacanya wa illa uribat gitu. Wa illa uribat bil alamatil asliyah. Asliyati. Nahwu li akhun. Bagus. Sa'altu akhon. Bagus. Anta ka akhin. Ahsanti. Lanjut Bu. Rabi'an. Rabi'an. Jam'ul mudzakkari salim. Mudzakkari salim. Benar. Kullul alamati fihi far'iyatun. Wa hiya alamatur raf'i al-wawu. Nahwu dakhalal mudarrisuna. Bagus. Alamatun nasbi al-ya'i. Al-ya'u. Al-ya'u. Nahwu sa'altul mudarrisaina. Bukan mudarrisina. Mudarrisina. Sa'altu mudarrisina. Alamatul jarri al-ya'u. Nahwu hadhihi ghurfatul. Hadhihi ghurfatul mudarrisina. Ahsan. Terakhir khamisan 5 atau khamsah? Khamisan al-musanna. Kullul alamati fihi far'iyatun. Wa hiya alamatur raf'i al-alif. Al-alifu. Nahwu. Al-alifu. Nahwu ghaba qalibani. Ahsanti. Terus? Alamatu nasbi al-ya'u. Nahwu Tolabal mudiru. Tolabal mudiru. Tolabal artinya mencari ya. Tolabal mudiru. Tolabal mudiru tolibaini. Ahsan. Alamatul jarri al-ya'u. Nahwu hadhil ghurfatu la tolibaini. Bukan. Li. Dia huruf jar. Li tolibaini. Li tolibaini. Ahsanti. Jazakallah khairan Bu Putih. Ahsanti. Yakfi cukup Ibu. Ya. Baik Ummahat. Perhatikan. Pembahasan ketiga yang ini penulis sampaikan pada kita yaitu adalah
Alamatul i'rabi. Tadi saya bilang ya, ma'rifatu alamatil i'rab. Mengetahui tanda-tanda i'rab pada isim. Kata penulis, poin ketiga. Nah, kok jadi gini? Poin ketiga. Alamatul i'rabi al-asliyatu wal fara'iyat. Seolah-olah penulis menyampaikan pada kita tanda-tanda i'rab pada isim itu ada yang asliyah dan ada yang far'iyah. Bagus sebetulnya alamatul i'rabi imma asliyah wa imma far'iyah. Itu lebih bagus sebetulnya. Cuma kita ikuti disesuaikan dengan penulis ini ya. Tanda i'rab asliyah dan far'iyah. Maksudnya apa? Penulis menjelaskan pada kita tanda i'rab itu ada yang asliyah dan ada yang far'iyah. Kita perhatikan. Amma alamatul i'rabil asliyah. Adapun tanda i'rab yang asliyah, perhatikan alamatul i'rabil asliyah fil ismi. Tanda i'rab yang asli pada isim itu adalah dhamma, fathah, kasrah. Yang pertama adalah dhammah ala wa hiya alamatur raf'i. Dhammah dan dia adalah tanda rafa. Jadi kalau dibilang isim itu marfu, ya tanda asli marfu itu ya dhammah. Alamatur raf'ihi dhammah, gitu kita bilangnya. Isim marfu alamatur raf'ihi dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Karena aslinya ya dhammah. Kalau fathah wahia alamatun nasbi. Fathah itu adalah tanda nasab. Jadi kalau isim itu mansub kedudukannya, ya kita bilang alamatun nasbihi fathah. Karena itu tanda asalnya. Al-kasratu wahia alamatul jarri. Dan kasrah itu adalah tanda jar. Enggak kalau kita lihat isimnya majrur, ya kita bilang alamatu jarrihi kasratun. Karena itu adalah tanda aslinya. Tanda asli isim kalau marfu ya dhammah, mansub ya fathah, majrur ya kasrah. Terus yang termaksud dari tanda i'rab asli dari isim mu'rab itu apa saja Ustadz? Yang tanda i'rabnya asli begini nih, dhammah, fathah, kasrah itu isimnya apa aja Ustaz? Kan isim mu'rab banyak banget. Selain dari isim mabni kan semuanya mu'rab. Terus yang asli itu apa saja? Yang asli itu adalah jawabannya gini. Semua isim mu'rab tanda isimnya, saya ulang. Semua isim mu'rab tanda i'rabnya asli. Kecuali ma'ada alfi'ati taliyah. Kembali gitu tuh. Sebetulnya bagusnya seperti itu. Jawabannya, tanda semua isim mu'rab itu semuanya asli. Kecuali 5 kategori berikut ini yang akan disampaikan di bawahnya oleh penulis. Ulang kembali, pelan-pelan. Boleh ditulis di sini. Ini tanda asli ini kalau marfu ya dhammah. Kalau mansub ya fathah. Kalau majrur ya kasrah. Ini semua ini isim mu'rab yang tanda i'rabnya begini nih, yang tanda i'rabnya asli begini. Umat tulis semua isim mu'rab ya, isim yang mu'rab nih, semua isim mu'rab kalau di i'rab tanda i'rabnya asli. Semua isim mu'rab tanda i'rabnya asli. Asli ya, tanda i'rab asli. Kecuali 5 isim, 5 aja nih, 5 isim yang disebutkan berikut ini atau yang disebutkan di bawahnya. Disebutkan berikut. Apa aja? Mat boleh simpulkan ya, kecuali 5 isim berikut ini. Nanti disebutkan bawahnya, tulis aja dulu biar nanti jadi kesimpulan. Ya, saya berikan contohnya ya. Kecuali 5 isim yang disebutkan berikut ini. 1, tulis aja. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. 2,
Kalau disesuaikan dengan penulis, saya ikuti aja sesuai dengan penulis. Yang kedua ditulis apa itu bawahnya? Mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorof. Sebetulnya biar gampang sih, saya biar gampang aja ya, tulis aja ya. Jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, biar sama-sama jamak. Saya nggak berurutan, tapi disesuaikan aja nanti di bawah ya. Intinya ada 5, jamak mudzakkar salim. 3 musanna, bisa menunjukkan 2. Yang keempat, asmaul khamsah. Yang kelima, yang tadi itu. Isim mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof. Nah, umat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua isim itu mu'rab. Semua isim itu mu'rab. Salah lagi. Semua isim mu'rab, tanda i'rabnya asli. Kecuali 5 ini. Yang akan disebutkan oleh penulis di bawahnya. 5 isim yang disebutkan ini jamak muannats salim, mudzakkar salim, mutsanna, asmaul khamsah, dan mamnu minas sorof. Pastikan tanda-tanda i'rabnya ada yang tidak sama dengan aslinya. Dikenal dengan tanda i'rab far'iyah. Dia nggak sama dengan asli. Makanya marfu'nya bisa jadi bukan dhammah. Mansubnya bisa jadi bukan fathah. Dan majrurnya bisa jadi bukan kasrah. Kenapa? Karena 5 isim ini tanda i'rabnya far'iyah berbeda. Nah, apa saja sih tanda i'rab far'iyah yang 5 ini? Contoh-contohnya kita lihat ya di penjelasan penulis berikut. Lihat ya, buat catatan tadi ya, dicatat yang tadi ya. Buat kesimpulan dikotakkan aja biar gampang ngapalnya nanti. Ya, baru lihat penjelasannya. Saya hapus lagi. Ya, kita lihat kata penulis. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun. Dan di sana ada tanda-tanda yang lain far'iyah bercabang. Far'iyah itu secara bahasa bercabang, asli asal bercabang karena nggak sama. Ya, ada yang berbeda dengan asli far'iyah, nama istilahnya. Wahiyya fil anwa'il atiyati minal asma'i. Dan dia ada pada macam-macam anwa, jamak dari kata nau'un, dari di dalam macam-macam berikut ini dari isim-isim. 1. Nih, ada 5 tadi ya yang sudah disebutkan. Kita lihat dari penulis. 1. Jam'ul muannatsis salimu. Jamak muannats salim, tanda i'rabnya far'iyah. Tanya far'iyah dari mana, Ustaz? Lihat. Alamatun nasbi fihil kasratu. Tanda nasab pada jamak muannats salim itu kasrah. Padahal kalau kita bilang isimnya mansub, mansubnya dengan apa, Umahat? Kalau mansub pakai apa? Fathah kan? Ini muannats salim tanda nasabnya kasrah. Berarti jamak muannats salim nggak sama dengan asal. Paham ya? Ya, makanya dikategorikan sebagai far'iyah. Nahwu, contoh. Khalaqallahu samawati wal arda. Allah menciptakan. Lihat, Allah fa'il. Pelaku lafaz jalalah Allah fa'il. Ya. Allah menciptakan fi'il. Menciptakan apa? Samawati. Maf'ul bihi kedudukannya. Betul ya? Ya. Kalau maf'ul bihi berarti kita bilang mansub. Mansub ya. Kemudian kita berikan wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa di sini? Kasratun zahirah. Kita bilang kasratun zahiratun. Kasrah yang tampak umahat nih. Disebutkan zahirah karena nanti ada yang muqaddarah disebutkan. Maka mulai nih ada nih tanda ini nih yang tadi disampaikan sama Bu Isma ya, lihat ada ini. Kita bilang tanda nasabnya kasrah. Mansub kan fathah, Ustaz. Ini kok kasrah? Iya, karena dia muannats salim, tanda i'rabnya far'iyah. Tanda nasabnya bukan fathah tapi kasrah. Adapun kata arda, dia ma'tuf. Mengikuti kata sebelumnya, mansub juga, dan tanda nasabnya wa alamatu nasbihi. Apa tanda nasabnya? Fathhatun zahiratun, yang tampak karena dia
mengikuti tanda i'rab yang asli. Paham ya umatnya? Di sini ya? Ya alhamdulillah. Benar ya, paham ya, insyaallah yang lainnya ya. Nah, lanjutkan. Yang kedua, tanda i'rab yang far'iyah adalah mamnu'u minas sarfi. Isim mamnu' minas sarf, isim yang tidak menerima tanwin. Apa tanda far'iyahnya? Lihat, alamatul jarri fihi al-fathatu. Tanda jar yang ada padanya adalah fathah. Padahal kalau majrur itu kan kita bilangnya apa majrur? Dengan kasroh. Kasroh. Mamnu' minas sarf majrurnya fathah. Oh, berarti kita harus ingat nih. Mamnu' minas sarf tanda majrurnya masuk pada alamatul i'rabil far'iyah yang tidak sama dengan asli. Contoh, ilhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun. Fir'aun dimasuki huruf jar. Kita bilang Fir'aun isim mu'rab majrur karena ada ila. Tapi alamatu jarrihi bukan kasroh, kita bilangnya apa? Fathatun. Ya, kalau seandainya, perhatikan Mas nih, kalau seandainya isimnya, tanda i'rabnya tidak sama dengan asli, biasanya nanti ketika kita ingin meng-i'rab, kita tambahkan gini nanti kalimatnya, li'annahu, karena dia mamnu' minas sarf. Biar kita tahu kenapa kok bukan kasroh tapi fathah. Li'annahu mamnu' minas sarf. Sama dengan tadi, as-samawati, kita bilang maf'ul bihi dia mansub dan tanda nasabnya adalah dengan kasroh bukan dengan fathah. Kenapa? Nanti kita bilang li'annahu, karena dia jama' muannas salim. Biar orang tahu nih yang baca i'rab kita nih. Kenapa ya kita nasabkan dengan kasroh bukan fathah? Oh, ini ada penjelasannya nih. Li'annahu jama' muannas salim. Karena jama' muannas salim kalau mansubnya dengan kasrah. Begitu ummahat yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga, al-asma'ul khamsatu. Isim yang jumlahnya 5, yaitu adalah pada kata abuka, ahuka, hamuka, huka, dan kata zu. 5 isim ini namanya asma'ul khamsah. Kullul alamati fiha far'iyah. Semua tanda pada isim-isim ini far'iyah bercabang, wahiyah. Dan dia adalah alamat rafi al-waw. Tanda rofanya waw. Contoh, nahwu aja'a abuka. Jadi kita bilang abuka marfu karena fa'il kedudukannya. Tanda rofanya wawu bukan domah. Nih waw. Kenapa waw? Nanti kita bilang li'annahu asma'ul khamsah. Betul begitu. Li'annahu asma'ul khamsah. Alamatun nasbi alif. Contoh, a'rifu abaka. Ada alifnya nih. Abaka maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu adalah mansub, ya kan? Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Kita bilang di sini wa alamatu nasbihi al alifu li'annahu asmaul khamsah. Gitu nanti kita bilangnya. Alamatul jarri al-ya. Contoh, aina sayyaratu abika. Abika mudhof ilaih kedudukannya. Faktornya, amilnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu majrur. Kemudian kita bilang wa alamatu jarrihi. Apa tanda jarnya? Al-ya'u bukan kasrah. Li'annahu asma'ul khamsah. Begitu nanti insya Allah kita belajar ya. Cara mengi'rabnya bi'idznillah. Baik, ini menunjukkan pada kita asma'ul khamsah, tanda i'rabnya far'iyah pada seluruh tandanya, marfu, mansub, dan majrurnya. Wa tu'rabul asma'ul khamsah bihadihil alamat. Isim yang jumlahnya 5, namanya asma'ul khamsah tadi, di-i'rabkan dengan tanda-tanda ini, maksudnya dengan tanda-tanda tadi, marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya, idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi. Itu jawabannya. Idza kanat apabila ya mudhafatan diidhofahkan ila ghairi ya'il mutakallimi. Nih, apabila diidhofahkan kepada selain ya al mutakallim. Kalau seandainya asma'ul khamsah tadi diidhofahkan kepada ya mutakallim,
Saya balikan ke atas dulu, perhatikan contohnya. Kalau seandainya asmaul khamsah diidofahkan pada ya mutakallim, maka abuka itu jadi abika. Ini abuka abika. Maka nanti saya bilangnya ja'a abika. Kalau mansub arifu abika. Kok abika sih? Abika salah, khotoh. Aja'a abi, jadi disandarkannya bukan pada ka, domir ka, tapi pada ya mutakalim saya. Aja'a abi, apakah ayah saya sudah datang? Arifu abi, saya mengenal ayah saya. Aina sayyaratu abi, dibacanya abi terus. Enggak jadi abai, abui, ya gitu, abi. Kenapa? Karena isim asmaul khamsah. Kalau disandarkan kepada ya mutakalim, dia menjadi tandanya kembali ke tanda asal. Nanti kita bilangnya kata abi, ja'a abi, ya marfu, fa'ilun marfu'un. Tanda rofa'nya adalah bukan waw tapi dhammah muqaddarah. Itu dhammah muqaddarah. A'rifu abi, aku mengetahui ayah saya, abi nanti menjadi mansub, tandanya mansub sebagai maf'ul bihi, nanti tandanya fathah yang disembunyikan. Ini maksud dari penulis tadi ya. Jadi kalau seandainya asmaul khamsah diidofahkan kepada ya mutakallim, maka tidak di'rabkan dengan marfu dengan wawu, mansub dengan alif, maju dengan ya. Bagaimana kata penulis? Wa illa u'ribat bil alamatil asli. Dan kalau tidak seperti tadi tuh tidak diidofahkan, maka asmaul khamsah di'rabkan bil alamatil asliyah, dengan tanda-tanda asli. Contoh li akhun. Akhun marfu sebagai mubtada. Kedudukannya nih. Marfu sebagai mubtada. Apa tanda rofanya? Dhammah, bukan waw. Karena dia kembali ke asal. Sa'altu akhun. Karena nggak didofahkan nih, ya. Sa'altu akhun. Aku bertanya pada seorang saudara laki-laki. Maf'ul bihi mansub, tanda mansubnya apa? Fathatun, kembali ke asal. Anta ka akhin. Akhin majrur karena kemasukan ka huruf jar, tanda jarnya adalah kasrotun, tidak ditandakan dengan tanda i'rab far'i. Itu maksud dari penulis ya. Jadi perhatikan untuk asmaul khamsah tanda i'rabnya far'iyah kalau seandainya dia tidak diidofahkan kepada ya mutakallim, atau kalau seandainya dia berdiri sendiri nggak diidofahkan. Kalau dia berdiri sendiri nggak diidofahkan dan tidak juga diidofahkan kepada ya mutakallim, ya. Saya ulang lagi. Kalau dia berdiri sendiri atau diidofahkan kepada ya mutakallim, maka tanda i'rabnya kembali mengikuti tanda i'rab secara asal. Itu maksud dari penulis. Ya, tanggung dikit lagi. Yang keempat, jam'ul mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kullul alamati fihi far'iyah. Seluruh tanda pada isimnya far'iyah, tidak sesuai dengan asal. Wahiyah, dan dia adalah alamatur raf'i al-waw. Tanda rafanya waw. Contoh, dakhalal mudarrisuna. Mudarrisuna kita bilang fa'ilun marfu, kedudukannya fa'il, pelaku marfu. Tanda rafanya adalah al-wawu, bukan dhammah. Li'annahu jama' mudzakkar salim. Sa'altul mudarrisina, bukan ya pakai fathah. Di sini fathahnya memang samanya fathah ya, bukan tanda mansub ini. Apa tanda mansubnya? Kita bilang mudarrisina maf'ul bihi mansub. Tanda mansubnya alamatun nasbihi al-ya, li'annahu jama' mudzakkar salim. Alamatul jarri al-ya, tanda jarnya ya. Nahwu hadhihi ghurfatul mudarrisina. Ini adalah ruangan para guru. Mudarrisina kedudukannya mudhofun ilaih. Kita bilang mudhofun ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Begitu Mahat. Yang terakhir adalah musanna sebagai penutup kajian kita hari ini. Kullul alamati fihi far'iyah. Semua tandanya dia far'iyah, cabang. Wahia alamatu rafi al-alif. Tanda rofanya alif. Goba tolibani. Tolibani fa'ilun. Tidak hadir dua orang pelajar. Fa'il. Fa'il itu marfu. Apa tanda rofanya? Alif, bukan dhammah. Karena dia adalah musanna, tanda i'rabnya far'iyah.
Alamatun nasbi al-ya. Contoh talabal mudiru talibain. Kepala sekolah itu, bukan guru, kepala sekolah itu mencari, fi'il ini talaba, mencari 2 orang pelajar. Kedudukannya maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u li'annahu ismun musanna. Alamatur jarri al-ya, contoh hadhihi ghurfatu li talibaini. Hadhil ghurfatu li talibaini. Artinya kamar ini milik 2 orang pelajar yang itu. Li talibaini kemasukan huruf jar kita bilang majrur. Wa alamatu jarrihi bukan kasrah tapi al-ya li'annahu al-ismul musanna. Begitu ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mendapatkan kesimpulan dari penulis bahwasannya tanda i'rab pada isim, ingat, ada yang asli dan ada yang farai. Coba sekarang saya tanya sama Mas sebelum saya tutup. Tanda i'rab yang asli itu apa aja? Ada 3. Hasan, marfu dengan domah, mansub Dengan fathah, majrur dengan dengan kasroh. Mumtaz. Yang termaksud dari isim mu'rab yang tanda i'rabnya asli apa aja? Mufrad dengan jamak taksir, Ustaz. Semuanya aja Semua kecuali yang 5. Lebih gampang gitu ya. Semuanya kecuali yang 5. Yang 5 itu apa aja? Jamak muannas salim. Salim, terus asal, terus yes. Bagus. Mamnu minasar. Pastikan selain yang 5 itu tandanya asli. Kalau yang 5 itu maka tandanya far'iyah, tidak sesuai dengan asal. Katanya kemudian tanda i'rab far'i tadi 5. Jamak mudzakkar salim, muannas salim seterusnya tadi sebutkan. Saya ingin tanya, jamak muannas salim tanda far'iyahnya ada pada apa? pada nasab. Iya, dalam keadaan nasab. Nasabnya dengan apa? Nasabnya dengan kasroh. Bagus. Kemudian yang kedua mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof tanda i'rab far'iyahnya ada pada yang mana? Fathah. Pada saat majrur, tanda majrurnya Dengan fathah. Bagus. Yang ketiga asmaul khamsah. Asmaul khamsah tanda far'iyahnya pada i'rab yang mana? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Marfu'nya dengan apa? Wow. Mansubnya dengan apa? Alif. Majurnya dengan apa? Dengan ya. Ya. Mumtaz. Kalau seandainya asmaul khamsah diidhofahkan kepada ya mutakallim atau dia berdiri sendiri nggak diidhofahkan, apakah dia mengikuti tanda i'rab far'iyah? Tidak. Kembali ke asli. Dia mengikuti Kembali ke asal. Barakallahu fikum, masya Allah. Yang keempat, jamak mudzakkar salim termasuk alamatul far'iyah. Tanda i'rab far'iyahnya ada pada i'rab yang mana? Ketiga-tiganya. Semuanya. Marfu'nya dengan apa? Wow. Mansubnya dengan Ya. ya. Majurnya dengan Ya. nah. Baik, yang kelima adalah musanna. Musanna far'iyah juga. Terus far'iyahnya ada di tanda yang mana? Tiga-tiganya. Marfu'nya dengan alif, majrurnya dengan Ya. maksudnya juga dengan Ya. nah, barakallahu fikum jami'an ummahat. Ini baru sebagian tentang pembahasan ma'rifatul alamatul i'rab, pengenalan tentang tanda i'rab. Insyaallah masih ada lanjutannya tentang i'rab takdiri. Nanti insyaallah ada kesimpulannya. Kesimpulannya gampang banget nih. Apa bagus banget kesimpulannya, nanti disampaikan dengan tabel seperti ini. Ada tabel dari penulis. Contohnya luar biasa bagus banget. Nanti saya luruskan tabelnya. Ya, ini belum kesimpulan tentang tanda i'rab, masih ada lanjutannya. Kita baru mengenal tanda i'rab far'iyah dan asliyah. Ada lagi nanti yang takdiri dan zahirah, insya Allah akan disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Sampai sini dulu Umahat. Semoga bisa bermanfaat. Ya, jangan tanyakan dulu karena belum selesai. Ya, bismillah nanti akan dilanjutkan pekan depan. Semoga Allah mudahkan ya. Saya kira sampai sini dulu Umahat ya. Semoga bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah. Yang salah dari anak pribadi. Barakallahu fikunna jami'an wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikum hadhihi muhadarah. Nakhtatim hadhihi muhadarah bi du'ai kafaratul majlis. Subhana Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu.